menyembah. Thank you, Jesus. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua, ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Dari atas, dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang, tetap Kau pandang indah dalam-Mu.
angkat tanganku, ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh Jesus, oh terima kasih Tuhan, ku milikmu. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm I'm alive alive. in your wonder. I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. you are mine now forever. I'm I'm alive alive. in your Sekali lagi, wonder. I am yours. I am yours now forever. in your grace. I surrender. You are mine. You are mine. Now forever. I'm alive. Alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang siap, Kau memegang setiap musim hidupku. oh, Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Mari kita nyanyikan. Semua kekuranganku, semua kekuranganku kau pun tahu. Oh, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari kita nyanyikan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Amin Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang Indah dalammu. Ku angkat tanganku, Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours.
Nyanyikan I am yours. I am yours. Now forever. In your In your grace, grace. I surrender. You are mine. You are mine. Now forever. I'm alive. I'm alive in Your your wonder. Mari kita menyembah. Oh, terima kasih Tuhan, ku milikmu. Oh, I am yours. Terima kasih Tuhan, Kau terbaik di dalam hidupku. Oh, Shikatara bara 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 bara. Mari kita angkat suara kita. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Shikatara bara 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 bara. Kau sangat baik Tuhan. I am yours, Lord. Kau milikmu Tuhan. Shikatara bara 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 bara. Engkau setia Tuhan, Engkau mulia. Mari kita sembah Tuhan, mari kita memulia Tuhan. Oh, shikatara bara 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 bara. Mari kita angkat suara. Oh Tuhan, shikatara bara 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 bara. Come on. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me, Jesus. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountain falls, when the mountain falls, when the seas turn rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, when the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Mari kita nyanyikan. Oh, your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand. You're in control.
overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing. Come on. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy, never changing. Stronger, deeper, never failing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Sekali lagi mari kita nyanyikan power, power, mercy, never changing. Amen. Faithful, never failing. Great is our God. Your love is powerful. Come on. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. To break every chain our lives in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Mari kita angkat tangan dan nyanyikan. Your love is powerful. Knees shall bow. Mari kita angkat suara. The earth will sing. You're more than enough, God, for me. Jesus, to break every chain. Amen. Feel your hand. Grace overflows, flows in us. You're more than enough for me. Come on. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. Oh, grace overflows in us. You're more than enough for me. Sekali lagi. Your grace, grace overflows in us. You're more than enough for me. Oh, shikatara bara 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 bara, sharararararara. Oh, Jesus, you're more than enough.
Mari kita sembah Tuhan. Shikatera bara 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 bara. You're more than enough for me, God. Shikatera bara 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 bara. Shikatera. Mari kita terus sembah Tuhan. Mari kita angkat semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati malam ini. Kita berdoa bagi Indonesia. Mari bangun roh saudara. Kita minta kasih Tuhan atas Indonesia. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami minta Tuhan belas kasihan-Mu atas Indonesia Tuhan. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan malam ini Tuhan kami mau deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, hanya oleh anugerah-Nya dan dengan kuasa dan otoritas Tuhan, kami deklarasikan pertahanan bagi Indonesia. Kami perkatakan bahwa kami adalah pasukan Tuhan yang dipanggil sebagai penjaga dan yang berdiri bagi Indonesia. Kami serukan bahwa hanya Tuhan Yesus yang memerintah dan berdaulat penuh atas Indonesia. Tuhan Yesus yang mengendalikan seluruh alam, penduduk, dan setiap aspek di Indonesia. Kami bangun 31 tembok perlindungan bagi Indonesia. Setiap tudung perlindungan Tuhan menaungi Indonesia. Tidak ada celah yang terbuka. Semua musuh kami pukul mundur dan keluar dari Indonesia dan dari Jakarta. Setiap pintu gerbang Indonesia dan Jakarta tertutup rapat bagi yang jahat. Sebab ketujuh perjanjian Tuhan ada membentengi Indonesia dengan sangat kuat. Kami aktifkan pasukan malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekeliling Indonesia dan Jakarta. Kami berkatakan Tuhan Yesus sendiri yang mengendalikan kekuatan dan mengendalikan keliaran Bani Kedar dan Nebayot. Sebab seperti apa sudah difirmankan bahwa segala kemuliaan Kedar akan habis dan pemanah-pemanah yang gagah perkasa akan tinggal sejumlah kecil saja. Kami perkatakan setiap doktrin, ideologi, konspirasi, dan pengaruh yang jahat dan bukan dari Tuhan atas Indonesia harus dihapuskan. Semua roh antikris, perpecahan, terorisme, kebencian, kekejaman, kerusuhan, kekacauan yang dicoba disebarkan oleh organisasi tertentu, kami tolak dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pembalikan keadaan harus terjadi. Roh Kudus akan memanifestasikan pekerjaannya atas Indonesia, sehingga keselamatan dan pertobatan Kedar Nebayot akan terjadi di Indonesia. Kami kawal setiap pemerintahan dan kondisi politik di Indonesia, sebab ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan bagi Indonesia harus terjadi tanpa ada intervensi dari iblis. Tuhan yang mengokohkan setiap aspek di Indonesia sampai kegenapan dari segala yang Tuhan firmankan bagi Indonesia terjadi dan digenapi. Kami perkatakan semua organisasi, badan, lembaga, partai, dan semua kekuatan di Indonesia ada dalam kendali dan kedaulatan Tuhan Yesus. Kami serukan ada kesatuan. Tidak ada provokasi yang bisa memecah belah Indonesia. Kami perkatakan Indonesia aman dan damai. Seperti yang sudah difirmankan bahwa seluruh penduduk Indonesia adalah orang benar
Tidak ada kerusuhan, huru hara, tindakan anarkis dan perpecahan di setiap lapisan bangsa Indonesia. Indonesia dipenuhi dengan shalom Tuhan. Kami nyatakan Indonesia aman, damai, dan sejahtera. Tuhan Yesus yang akan menggenapi segala perjanjian dan firman-Nya bagi Indonesia. Yang percaya sama-sama katakan amin 7 kali. Amin, 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 amin. Kami juga kawal Tuhan pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober mendatang Tuhan. Biar Tuhan kehendak-Mu yang terjadi Tuhan di atas Indonesia Tuhan. Semua rancangannya dirancangkan oleh iblis yang sejahat Tuhan. Dihapuskan dari Indonesia Tuhan. Pekerjaan-Mu dan kuasa-Mu yang nyata Tuhan atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami balikan Tuhan semua yang jahat dari iblis. Dibalikan dengan lawatan terbesar terjadi atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua pengaruh antikris dan radikalisme dan semua yang bukan dari Tuhan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kerajaan dan kehendak Tuhan terjadi atas Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk Amerika ini Tuhan. Kami minta Tuhan campur tangan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Bapa, Engkau tolong Tuhan pemerintahan di Amerika Tuhan. Presiden dan semua wakil dan semua orang yang ada pemerintah Tuhan. Biarlah roh takut akan Kau menyertai Tuhan. Bangsa ini Tuhan. Semua yang bukan berasal dari Engkau juga dihancurkan dari Amerika Tuhan. Kami juga perkatakan shalom atas Amerika. Kami perkatakan shalom atas Philadelphia. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. BMC Tuhan, Philadelphia, New York dan Colorado Tuhan. Gembala kami Tuhan Pak Lukas beserta dengan seluruh keluarga Tuhan, Bu Shelly, Judan, Betani Tuhan, Pak Yongki, Bu Yongki yang ada di Indonesia, juga Pak Jamie yang ada di Colorado, dan Bu Butet Tuhan. Kami minta Tuhan proteksi atas mereka semua Tuhan. Biar Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat, pewahyuan, anugerah, kemurahan-Mu atas mereka Tuhan. Dalam mengemban tugas sebagai seorang gembala Tuhan. Kekuatan daripada Engkau menyertai hidup mereka Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan Kau nyatakan Tuhan. Dan sehingga Tuhan pelayanan mereka Tuhan berbuah lebat untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berkatakan juga Tuhan shalom atas Philadelphia Tuhan. Kota kami Tuhan. Kota kami dilindungi Tuhan. Kota kami diberkati Tuhan. Kota kami menjadi kota kebangunan rohani Tuhan atas Amerika Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sama-sama yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Mari kita nyanyikan. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. Come on. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole. Amen. Highly favored, anointed, power for the glory of Jesus' name. Sekali lagi. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus.
so good to me. Sekali lagi. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Mari katakan, I am blessed, I am healed, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am whole, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. God, you're so good. God, you're so good. you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan sorak-sorai yang meriah. Haleluya. Katakan Tuhan kita baik. Tuhan kita katakan dia Haleluya. sangat amat baik. Oh. Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap berkat, untuk setiap kesempatan di mana kami boleh berkumpul saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun dari antara kami yang datang ke tempat ini secara kebetulan. Tetapi semuanya Tuhan menggenapi setiap rencanamu. Semuanya Engkau panggil pribadi demi pribadi, nama demi nama. Untuk kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya benih ini Tuhan, Engkau yang mengurapi sendiri perkataan-perkataan yang akan keluar dan akan merupakan sebuah isi hati yang keluar daripada hatimu yang akan membawa sebuah perubahan yang dahsyat dari setiap hidup kami, sebuah kesadaran yang Engkau taruh di dalam hidup kami. Amen. Bahkan kami akan mengalami yang namanya perubahan mindset kami. Kami mengalami yang namanya pewahyuan dari ilahi. Ubahkan hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga ketika kami pulang ke rumah tangga kami masing-masing, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami akan mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi, dan kami akan belajar mempercayakan segenap hidup kami, segenap persoalan, bahkan segenap masa depan kami yang belum terjadi ke dalam tangan Tuhan Yesus yang perkasa. Mari semua orang yang siap mendengarkan kebenarannya bersama-sama dengan saya katakan Amin. amin. Silakan duduk saudara-saudara semua. Shalom. Kita memasuki bulan Oktober dan kita memiliki subtema yang berjudul adalah Fruitful in Achievement. Dalam bahasa Indonesianya adalah berbuah dalam pencapaian. Katakan bersama-sama, saya mau berbuah di dalam pencapaian. Apa yang dimaksud dengan achievement atau pencapaian? Saya percaya bahwa kita semua di sini adalah orang-orang perantau yang merantau jauh dari negara Indonesia, betul? Apa tujuan saudara merantau jauh-jauh dari Indonesia, dari berbagai kota, Surabaya, Jakarta, Bandung, Manado, dan lain-lain? Apa tujuan saudara untuk datang ke Philadelphia? Apa cuma untuk mau vacation, berlibur selama 10 tahun? Halo? Untuk perubahan hidup, perubahan yang tentu saja semakin positif, semakin naik, semakin hidup diberkati. Intinya kita jauh merantau datang dari Indonesia maunya mau jadi sukses, ya kan? Terus terang kan mau jadi sukses, nggak mau jadi melarat. Ya, jadi malam hari ini saya akan berkhotbah tentang judul dari bukan siapa-siapa, from no one to someone. Ya kan, Indonesianya itu dari orang yang terpuruk, dari orang yang nggak punya masa depan, kemudian akhirnya menjadi orang yang menjadi punya masa depan yang gilang gemilang dan diberkati dan dikenal oleh banyak orang. Mari kita buka, ada 2 ayat sebagai pendahuluan di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-6a. Itu adalah ayat yang sangat-sangat terkenal. Mari kita baca bersama-sama ya ayatnya. 1, 2, 3.
Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Berikutnya simpan dulu Matius 22 ayat 32. Ada ayat yang serupa dengan ayat dari Keluaran ini, tapi di dalam Perjanjian Baru kita baca bersama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dua ayat ini memiliki keserupaan dan kemiripan. Betul atau betul? Ada sebuah kalimat atau penggalan kalimat yang selalu diulang-ulang, yaitu bahwa Tuhan menyebut dirinya sebagai Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Katakan bersama-sama, Allahku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan seringkali kita mendengar bahwa ayat ini itu sering dipakai oleh orang untuk melepaskan doa berkat. Betul atau betul? Selain terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi ada juga beberapa orang tuh melepaskan berkat juga, terimalah berkat dari Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Setuju? Iya. Dan saya akan mengupas salah seorang karakter dari Abraham, Ishak, dan Yakub ini. Saya pilih yang terakhir, yaitu Yakub. Yakub seperti saudara tahu bahwa cerita hidupnya dimulai dengan keadaan yang sangat kacau. Dia bersaing dengan kakaknya, dia menipu dan sebagainya, sampai akhirnya dia dijuluki sebagai si penipu atau si cheater, ya kan. Bagaimana kehidupan dari seorang yang penuh dengan kekacauan dalam hidupnya, seorang no one, nobody, seorang penipu, berubah sampai akhirnya namanya ini sangat-sangat terkenal. Sekalipun dia dirubah namanya menjadi Israel, tetap orang kalau mengucapkan berkat itu berkat Allah Yakub, bukan berkat Allah Israel. Betul? Bagaimana seorang yang tadinya hidupnya kacau akhirnya bisa dipakai oleh Tuhan, kemudian akhirnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan dari namanya itu menjadi bagian dari doa berkat. Apa rahasianya? Rahasia mengubah nasib dari terpuruk menjadi berhasil. Saya akan membagikan 3 rahasia malam hari ini. Rahasia mengubah nasib dari terpuruk menjadi berhasil. Berapa banyak saudara di sini yang mau nasibmu berubah dari keadaan yang terpuruk menjadi keadaan yang berhasil? Amin. Iya. Cerita di pasal ini sebelum saya memulai poin pertama, cerita di Kejadian pasal 28 ini dimulai dengan pelarian Yakub dari rumah ayahnya menuju kepada rumah pamannya Laban. Kenapa dia melarikan diri? Karena dia mau dikejar-kejar oleh kakaknya Esau, mau dibunuh. Karena dia sudah menipu Esau dengan mengambil hak kesulungannya dengan menawarkan sepiring mangkuk kacang merah. Betul ya, semua ingat ya. Kemudian atas nasihat ibunya Ribka, yang sayang sama Yakub, akhirnya Yakub ini disuruh pergi cepetan lari untuk menyelamatkan diri dan mengungsi ke rumah pamannya Laban yang jauh. Kemudian di kota Haran, dan akhirnya di dalam pelariannya itu ketika dia mau menyelamatkan diri dari kakaknya Esau yang membunuh, maka dia itu berhenti karena kecapean dan bermalam di sebuah tempat yang bernama Luz. Katakan Luz. Apa yang terjadi di kota Luz ini akhirnya yang akan mengubah semua kehidupan Yakub itu dari seorang penipu menjadi seorang di mana Tuhan bisa pakai sehingga dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berurusan dengan Yakub di kota Luz ini, awal dari semua ceritanya. Dan ternyata bukan sebuah kebetulan kalau Yakub ini akhirnya capek, dia merasa lelah, dia merasa takut karena mau dikejar dan dibunuh oleh kakaknya Esau. Dan bukan sebuah kebetulan kalau Yakub ini berhenti untuk bermalam, beristirahat di tempat kota yang bernama Luz. Ya, mari kita baca apa yang terjadi di kota yang bernama Luz ini, Kejadian 28 ayat 12 sampai dengan 13. Kejadian 28, 12 sampai 13. Inilah yang dilihat oleh Yakub yang akhirnya mengubah semua kehidupannya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ternyata
pada malam ketika Yakub beristirahat di kota yang namanya Luz itu, Tuhan menjumpai dia dalam sebuah mimpi. Ya, dia melihat tangga yang naik dan turun dari sorga. Ada malaikat-malaikat yang naik dan yang turun dan yang naik. Untuk saudara ketahui apa arti nama kota Luz itu? Nama kota Luz itu tadinya adalah artinya tempat yang sangat kering, tempat padang gurun, tempat yang mandul, bahkan dari histori dikatakan bahwa penduduk yang pernah tinggal di kota Luz itu adalah orang-orang yang tidak bermoral. Ada orang-orang yang penuh dengan kebejatan, ada begitu banyak kejahatan yang dilakukan oleh penduduk kota Luz, arti nama Luz. Tetapi akhirnya ketika Yakub ini sadar bahwa yang dia lihat itu adalah hadirat Tuhan, maka setelah dia bangun keesokan harinya, maka Yakub segera membuat tugu atau mezbah dengan menggunakan batu tempat alas kepala di mana dia tidur semalam, menuangkan minyak tanda perjanjian dengan Tuhan, dan kemudian mengganti nama kota Luz itu menjadi Bethel. Katakan Bethel. Ya, banyak gereja yang diganti namanya dengan Bethel, yang memakai nama Bethel. Bethel itu artinya adalah rumah Tuhan atau God's house. Bethel artinya rumah Tuhan atau God's house. Saya percaya bukan sebuah kebetulan kalau Yakub itu bermimpi melihat tangga yang ada malaikat Tuhan yang turun dan naik. Karena saya percaya apa yang menjadi apa yang kita lihat, apa yang menjadi isi hati kita sehari-hari itu yang akan keluar muncul di dalam mimpi kita semua. Yang setuju katakan amin. Contohnya kalau misalnya saudara suka nonton film horor ya kan, saudara nonton film horor itu sebulan penuh. Kira-kira mimpinya apa? Ketemu Tuhan? Enggak kan, mimpinya dikejar-kejar vampir, betul? Ya. Jadi kalau misalnya saudara nonton film percintaan yang putus nyambung. Bisa-bisa saudara mimpi bisa nangis sendiri, betul atau betul? Jadi saya percaya mimpi yang dilihat oleh Yakub ini bukan sebuah kebetulan. Bukan karena Tuhan, oh ya Tuhan pilih kasih, Tuhan mengunjungi Yakub, Tuhan tidak mengunjungi saya, dan sebagainya. Tapi saya sungguh percaya, bahkan di tengah-tengah kesendiriannya, di tengah-tengah kesepiannya, di tengah-tengah musim kekeringan di dalam hidupnya, ya hati Yakub ini betul-betul terus mengarah mencari Tuhan. Dan ketika hati kita terus mencari Tuhan, lama-lama mimpinya juga mimpi ketemu Tuhan. Betul atau betul? Yang setuju katakan haleluya. Senggol kanan kiri supaya tidak ngantuk, mimpinya harus ketemu dengan Tuhan. Jangan ketemu yang lain, jangan ketemu mantan pacar, betul? Jadi bukan kebetulan seperti yang saya katakan bahwa Yakub ini menginap di tempat kota Luz yang artinya juga kekeringan. Di mana dia juga masih mengalami momen kekeringan pada waktu itu karena dia dikejar, penuh ketakutan, kekhawatiran, di dalam kesendirian, dia tidak tahu rumah Laban itu di mana, orangnya Laban itu kayak apa dan sebagainya. Tapi lihat ketika kita terus menanti-nantikan Tuhan, maka akhirnya Tuhan itu bisa mengubah yang tadinya kekeringan, tempat Luz itu, akhirnya ketika bangun dari mimpinya Yakub mengubah namanya, bukan lagi disebut Luz tapi disebut kota Bethel, yaitu rumah Tuhan. Katakan rumah Tuhan. Jadi poin yang pertama, rahasia untuk engkau dan saya bisa mengubah dari nasib terpuruk menjadi sebuah keberhasilan adalah ubah kekeringan menjadi pertemuan dengan Tuhan. Mari ucapkan bersama-sama, saya harus mengubah kekeringan menjadi pertemuan dengan Tuhan. Kadangkala tanpa saudara dan saya sadari di dalam hidup kita ini seringkali kita itu mengalami momen-momen kekeringan. Ada kalanya Tuhan izinkan kita itu untuk alami kekeringan, betul atau betul? Tapi jangan pernah izinkan kekeringan itu sampai membuat saudara benar-benar spiritmu down, spiritmu sampai kering. Tapi ketika engkau mengalami kekeringan atau kesendirian dalam hidupmu, mari kita berusaha terus mencari Tuhan sampai akhirnya kita ketemu dengan Tuhan, baik melalui mimpi, melalui perjumpaan secara pribadi dan sebagainya. Sampai jiwa kita itu dipuaskan dan menjadi damai. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau ketemu dengan Tuhan itu jangan saudara berpikir oh itu hanya sekali saja ketika aku lahir baru, ketika aku bertobat. Tapi setiap kali kita mengalami yang namanya kekeringan, bahkan kalaupun hidup kita tidak di dalam kekeringan, kita harus terus mengejar sehingga kita bertemu dengan Tuhan setiap hari. Apa tanda-tanda orang yang mengalami kekeringan? Saya melihat orang kalau mengalami kekeringan itu dalam hidupnya mereka biasanya itu haus akan pujian dari orang-orang sekitarnya. Dan kadang kalau misalnya orang itu harus menjalani kesendirian,
Ya kan, di dalam hidup ini sometimes kita itu Tuhan izinkan untuk sendiri ya kan. Tapi sementara, ada orang-orang itu yang nggak tahan hidup di dalam kesendirian. Pokoknya kalau nggak ada orang lain, nggak ada rame-rame, dia rasanya gelisah, rasanya seperti layangan yang putus ya kan. Kelimpungan istilah Jawanya gitu ya. Jadi mari kalau saudara mendeteksi dalam hidupmu, oh ya saya ini kok nggak bisa ya kalau sendirian, ya saya mesti butuh ada orang, kalau enggak saya itu rasanya gelisah, atau saudara itu merasa bahwa kalau enggak dipuji orang itu rasanya ada sesuatu yang kurang. Mari kita malam hari ini sadar dan berubah bahwa kita harus mengubah setiap momen kekeringan itu menjadi sebuah pertemuan dengan Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Dan apa yang menjadi keistimewaan kota yang dinamakan Bethel, yang diganti namanya dari Luz menjadi Bethel ini, nanti di kemudian hari kalau saudara mempelajari Alkitabmu dengan seksama, maka cucu Harun, yaitu yang bernama Pinehas, meletakkan tabut perjanjian Tuhan di Bethel. Sehingga setiap tabut perjanjian Tuhan itu seperti yang di atas di lantai 2 itu loh, ya, yang dari kuning, emas, kemudian di dalamnya ada tongkat Harun yang berbunga, ada roti mana, kemudian ada apa lagi? Ada bakso goreng, ada tabut perjanjian, ada loh batu ya kan. Dan apa pentingnya tabut perjanjian Tuhan itu ditaruh di kota Bethel? Karena setiap orang Israel yang punya masalah, setiap orang Israel yang kepingin tahu kehendak Tuhan, alias setiap orang Israel yang punya kegalauan dalam hidupnya, dia nggak tahu mau nikah dengan si A atau si B, ya kan, mau pindah kota A atau kota C, maka orang Israel ini akan datang ke rumah Tuhan itu, dan minta para imam untuk sembahyang ke Tuhan, kemudian akhirnya mengeluarkan batu dari dada imam itu, batu tumim dan umim ya kan, kemudian dilempar, maka yang jadi jawaban Tuhan itu, itulah yang akan dilakukan oleh orang Israel yang galau. Jadi lihat ketika hidupmu dan hidupku berubah dari kekeringan menjadi pertemuan dengan Tuhan, maka Bethel itu akan menjadi bukan saja rumah bagi para semua imam Tuhan, tapi di sana, di Bethel itulah orang-orang akan datang kepada engkau dan saya untuk meminta apa pernyataan Tuhan untuk hidup mereka. Yang setuju katakan amin. Dan juga apa istimewanya kota Bethel? Kalau saudara baca selanjutnya di dalam 1 Samuel, maka Samuel yang kecil itu pertama kali belajar mendengar suara Tuhan. Samuel yang kecil ini pertama kali berjumpa dengan Tuhan, itu adalah di rumah Tuhan yang di Silo, itu dekat Bethel juga. Lihat ajaib sekali ketika hidup Yakub dari kekeringan menjadi bertemu dengan Tuhan, maka akhirnya itu bukan saja mengubah hidupnya, tapi juga mengubah sebuah keadaan seluruh kota. Di mana kota Bethel itu orang-orang sudah tahu sekali, orang Israel, bahwa Bethel adalah rumahnya Tuhan. Bethel adalah di mana kita bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan Bethel itu adalah tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Jadi rahasia pertama bagaimana mengubah nasib dari keadaan terpuruk menjadi berhasil, ubah kekeringan menjadi pertemuan dengan Tuhan. Ucapkan sekali lagi, ubah kekeringan menjadi pertemuan dengan Tuhan. Yang kedua, kita buka di dalam Kejadian 31 ayat 46 sampai dengan 51. Rada panjang ya, Kejadian 31 ayat 46 sampai dengan 51. Kita baca bergantian. Oke, baca bersama-sama deh. 1, 2, 3. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Ya, Yegar Sahaduta, nama lainnya adalah Galet, nama lainnya adalah Mispa. Itu adalah heap of stone,
heap of witness, artinya batu kesaksian atau timbunan batu kesaksian. Jadi poin yang kedua, rahasia mengubah nasib dari terpuruk menjadi berhasil, ubah permusuhan menjadi rekonsiliasi. Katakan bersama-sama, saya harus mengubah permusuhan menjadi rekonsiliasi. Lihat bahwa untuk saudara dan saya mengalami kemenangan dan keberhasilan dalam hidup ini, maka kita perlu untuk menjadikan atau membereskan setiap momen permusuhan di dalam hidup kita dengan siapapun, untuk menjadi momen melepaskan luka, untuk menjadi momen melepaskan pengampunan, dan akhirnya menyelesaikan dengan rekonsiliasi dan perdamaian. Yang setuju katakan amin. Karena permusuhan itu akan membuat network atau jaringan kita akan semakin mengecil. Sedangkan rekonsiliasi dan perdamaian akan membuat jaringan hidup saudara akan semakin melebar dan meluas, dan ujung-ujungnya membuat hidupmu dan hidupku berhasil. Yang sepakat sama-sama katakan haleluya. Ya, saya ada sebuah cerita. Mungkin saudara sudah mengenal semua cerita yang terkenal ya, istilahnya itu kan Romeo dan Juliet, betul atau betul? Ya, kalau saudara atau anak saudara sekolah SMA di sini itu pasti jadi bacaan wajib ya kan, ataupun kalau kuliah sastra Inggris ya kan, itu sesuatu karya Shakespeare yang sangat terkenal. Tapi apakah saudara tahu nama belakang dari Romeo? Apakah saudara tahu nama belakang dari Juliet? Yang tahu? Hah? Apanya? Wiharta, Romeo Wiharta. Kalau tahu enggak boleh cari handphone loh ya, saya kasih handphone saya loh ya. Kan yang terkenal nama depannya saja ya. Tapi sebenarnya bermasalah itu bukan nama depannya, bukan karena dia Romeo, bukan karena dia Juliet ya kan, sampai akhirnya ditentang enggak boleh sama keluarganya menikah. Tapi yang menjadi masalah itu adalah nama belakangnya. Romeo itu nama belakangnya Montag ya kan, bukan Montclair, bukan Montblanc ya kan, Montag ya kan. Kalau Juliet itu nama belakangnya Capulet. Ya kan, karena nama belakangnya itu, dua last name keluarga ini sudah bebuyutan itu sudah jadi musuh ya kan. Makanya ketika mereka jatuh cintrong, keluarganya menentang mati-matian, pokoknya nggak boleh. Akhirnya berujung dengan tragis ya kan, karena dari itu permusuhan berkeluarga berturun-turunan itu tidak pernah diselesaikan, tidak pernah rekonsiliasi. Akhirnya mereka kehilangan kedua anaknya. Ya, karena itu perlu sekali kita untuk merekonsiliasi sebuah permusuhan di dalam hidup kita. Dan dari cerita Romeo Juliet itu maka terkenal yang namanya itu apalah arti sebuah nama. Betul kalau saudara belajar, what's in a name? Apa artinya sebuah nama sih ya kan? Wong cuma namanya Montag, namanya Capulet ya kan. Sayangnya Romeo dan Juliet ini kan orang Itali ya kan, bukan orang Indo. Coba kalau nggak orang Indo, gak mungkin mati ya kan, banyak akalnya ya kan. Romeo minta diadopsi sama neneknya ya kan, atau dikuepangkan sama tetangganya ya kan. Juliet juga sama, diadopsi sama tetangga yang satunya. Jadi Romeo ganti nama jadi Sarjono, Romeo Sarjono, Juliet jadi Juliet Suinem gitu kan ya. Akhirnya keluarganya kan enggak tahu bisa menikah, happy ending ya kan. Kalau orang Indonesia kan banyak akalnya. Tapi sekali lagi mari kita belajar kalau hidupmu dan hidupku mau berubah dari keadaan terpuruk menjadi diberkati, maka kita harus bukan saja mengubah kekeringan menjadi bertemu dengan Tuhan, tapi juga kita harus mengubah setiap permusuhan-permusuhan itu menjadi rekonsiliasi. Katakan, saya harus berrekonsiliasi dengan musuh saya. Salam kanan kiri lagi supaya nggak ada yang ngantuk. Jangan ada musuh, jangan ada musuh, rekonsiliasi cepetan ya kan. Rahasia yang ketiga, bagaimana kita bisa mengubah dari nasib terpuruk menjadi sebuah keberhasilan adalah di Kejadian 32 ayat 25 sampai dengan 28. Saya kasih ceritanya dulu ya. Kejadian 32, 25, 28. Mari kita baca bersama-sama. Anda bisa membantu saya. 1, 2, 3. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu,
namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Lompat ke ayat 30, Jeff. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lihat di sini, di dalam Kejadian pasal 32, kalau saudara membuka Alkitabmu dalam buku, itu diberi judul, ia atau Yakub takut bertemu dengan Esau. Lihat setelah beberapa puluh tahun kemudian, di dalam hidupnya minimal itu 7 tahun, dia bekerja di Laban untuk dapat kawin dengan Lea, dibohongin. 7 tahun kemudian, 14, dia kerja lagi untuk mendapatkan Rahel. Kemudian dia bekerja untuk mengumpulkan kekayaan ternak-ternak dan segalanya, dan anak-anaknya lahir 12 ekor, 12 orang ya. Kurang lebih 6 tahun ya, 6 tahun atau 10 tahun, kurang lebih 14 tambah 10, 24 tahun. Setelah Yakub berhasil mengumpulkan kekayaan dan punya banyak anak dari 2 istri dan 2 gundiknya, ternyata proses Tuhan belum selesai. Ternyata Yakub sekali lagi mengalami momen yang namanya ketakutan. Ketika dia mau balik ke dalam rumah mama papanya, dia takut ketemu sama Esau. Jangan-jangan Esau itu masih dendam sama aku dan mau dibunuh lagi. Betul atau betul? Jadi poin yang ketiga, bagaimana rahasia mengubah nasibmu dan nasibku dari terpuruk menjadi sebuah keberhasilan, ubah ketakutan menjadi melekat pada Tuhan. Katakan, saya harus mengubah ketakutan menjadi melekat pada Tuhan. Karena ketika bergulat dia menang dengan malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri, orang itu mau pergi sama Yakub itu digandolin. Kamu nggak boleh pergi, kamu nggak boleh pergi. Jadi saya indikasikan itu adalah determination dari Yakub, keputusannya dia, tekadnya untuk tidak pernah melepaskan Tuhan dari hidupnya. Dan arti kata kota Peniel atau tempat Peniel itu adalah the face of God atau wajah Tuhan. Lihat bahwa dia bergulat dengan malaikat Tuhan dan tidak pernah mau melepaskan malaikat Tuhan itu atau wakil Tuhan itu dari hidupnya. Dan dikatakan bahwa aku sudah melihat Tuhan berhadapan muka dengan muka, tetapi nyawaku tertolong, atau artinya aku tidak dibunuh. Karena pada zaman dulu, kalau orang itu bisa melihat Tuhan face to face, Tuhan yang kudus, kita yang nggak kudus, pada zaman perjanjian lama itu pasti kena sambar dan orangnya mati, ya kan? Tetapi Yakub berbeda. Sekalipun hidupnya penuh dengan kelicikan, penuh dengan tipu menipu dan sebagainya, dia menipu Laban dan Laban menipu dia, tapi dia ketemu Tuhan, dia melihat Tuhan face to face tapi dia tidak mati. Artinya apa? Artinya kalau orang itu bisa melihat wajah Tuhan dan ia tetap hidup, berarti orang itu mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak saudara di sini mau mendapatkan perkenanan dari Tuhan? Iya. Bagaimana kita bisa mendapatkan perkenanan dari Tuhan selama kita ini mengingini Tuhan lebih dari yang lain. Selama kita tidak pernah mau melepaskan Tuhan dari hidup kita, maka Tuhan akan menghargai sebuah kegigihan dari hidupmu dan hidupku seperti yang ia lakukan, dan akhirnya mengubah nama Yakub jadi Israel dan menjadikan dia berkat bagi banyak orang berabad-abad tahun kemudian sampai kepada zaman kita. Bukankah di Alkitab ada ayat yang berkata jangan takut, jangan takut. Itu ada sebanyak berapa kali? 365 kali. 365 kali itu mewakili hari demi hari di dalam 1 tahun, ya kan? Karena itu artinya setiap hari kita harus terus hidup melekat kepada Tuhan supaya roh ketakutan itu tidak pernah bisa hinggap dalam hidup kita. Yang setuju katakan haleluya. Ya, mungkin saudara dengar kabar-kabar terakhir ini di Indonesia ada kerusuhan, ada demonstrasi dan sebagainya. Di Amerika takut ketangkap, ya kan? Di Cina, mungkin saudara pikir di Cina bagus. Di Cina pemerintah mengontrol semuanya gerak-gerik setiap orang-orangnya dari satelit, ya kan? Tidak ada negara yang aman. Tetapi Tuhan berkata hari ini, kalau engkau dan saya mau terus melekat, hidup melekat kepada Tuhan, maka Dia memberikan jaminan tidak akan pernah ada lagi ketakutan yang bisa menimpa dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jadi 3 rahasia malam hari ini, bagaimana mengubah nasibmu dan nasibku dari nobody, dari orang yang bukan siapa-siapa menjadi sebuah keberhasilan. Yang pertama, ubah kekeringan menjadi pertemuan dengan Tuhan. Dari luz yang artinya kering menjadi battle rumah Tuhan.
Yang kedua, rahasia mengubah nasib yang terpuruk menjadi keberhasilan, ubah permusuhan menjadi rekonsiliasi. Kalau saudara dan saya memiliki musuh, ada orang yang gak senang, pokoknya dari kita berusaha untuk berdamai dengan orang itu. Kalau orang itu tidak berdamai, tidak mau berdamai, itu urusannya dia dengan Tuhan. Tapi dari pihak kita sudah melakukan yang maksimal untuk berdamai dengan orang itu yang memusuhi kita. Dan saya percaya kalau Tuhan melihat hidupmu dan hidupku berkenan, Dia berjanji bahwa kita akan diperdamaikan dengan semua musuh-musuh kita. Yang sepakat sama-sama katakan haleluya. Rahasia yang ketiga, ubah ketakutan menjadi terus hidup melekat pada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita sembah Tuhan lagi sebelum kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari tutup mata kita dan kita angkat tangan kedua, tangan kita ke hadapan Tuhan. Mari sembah Dia. Jadikan momen ini sebuah momen perjumpaan dengan Tuhan. Jadikan momen ini adalah momen rekonsiliasi. Jadikan momen ini keputusan untuk hidup terus melekat pada Tuhan. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Mari kita semua berteriak kepada Tuhan. Katakan dengan segenap hati. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Mari saudara-saudara yang mau untuk hidupmu dan hidupku bertemu dengan Tuhan secara pribadi malam hari ini, memperoleh rekonsiliasi dan terus berkeputusan hidup melekat pada Tuhan. Saya undang untuk maju ke depan dan kita akan sama-sama berdoa. Lord, I'm crying out for more and more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I am crying out for more. Lord, I am crying out for more and more of you. Oh, come, Holy Spirit. Oh, I need you, Lord. Oh, I need more of you, God. Shakatara-bara-bara-bara-bara-bara. Oh, shara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Hallelujah. Shara-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Siki
ku nyatakan Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Tuhan meteraikan setiap perkataan-perkataan yang sudah keluar ya Tuhan, menjadi sebuah benih yang dahsyat, dari logos berubah menjadi sebuah rema, di mana setiap orang yang mendengar akan menangkap sesuatu yang berharga yang akan mengubahkan hidupnya. Dan mulai hari ini sampai seterusnya Tuhan, hidup kami bukan lagi menjadi orang yang terpuruk, tetapi kami akan diangkat oleh Tuhan menjadi sebuah kebanggaan, kemasyuran, karena hidup kami mau dikoreksi dan diproses oleh Tuhan sampai selesai. Dan hidup kami Tuhan tidak lagi menjadi tempat yang kering, tapi setiap saat kami mengalami yang namanya bertemu dengan Tuhan face to face. Tuhan, kami juga tidak lagi mau bermusuhan dengan orang, tapi semaksimalnya dari kami akan berusaha untuk berdamai dengan orang itu. Dan Tuhan, kami tidak lemah lagi, ketakutan demi ketakutan itu merebut setiap sukacita dalam hidup kami. Tapi kami mau Tuhan untuk terus melekat kepada Tuhan, sehingga dengan janji-janji-Mu, dengan jaminan-Mu Tuhan, bahwa hidup kami tidak akan lagi penuh dengan ketakutan, tapi hidup kami akan penuh dengan iman. Kami hidupnya penuh dengan sukacita yang menjadi kekuatan, yang menjadi kesehatan dalam hidup kami semua. Mari setiap orang yang percaya terima bahwa janji-janji Tuhan ini dalam hidupmu. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya, sembari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik, ada dua pengumuman. Yang pertama, kami akan adakan baptisan air hari Minggu ini. Jadi bagi saudara yang rindu untuk dibaptis, anaknya, saudaranya, teman-temannya, atau siapapun juga, setelah ibadah kedua hari Minggu nanti, kami akan adakan pengarahan baptisan terlebih dahulu di tempat ini. Dan setelah itu, setelah pengarahan baptisan, akan kita lakukan baptisan air. Jadi mohon juga bawa pakaian ganti, siapkan itu juga jangan lupa. Dan kita akan bertemu nanti Minggu siang. Pengumuman yang kedua, jangan lewatkan ibadah bersama dengan Pak Rio Patiselano hari Minggu. Masih ingat kan beliau siapa? Iya, suaminya Bu Sipora. Ibu Sipora siapa? Lihat di Alkitab. Iya, Sipora itu yang tour guide-nya yang biasa kita pakai untuk ke Israel, Bu ya. Ya, itu. Oke, itu aja pengumumannya. Dan juga Pak Lukas dukung doa juga kepulangan dari New York sebentar malam. Baik. Mari kita berdoa sekali lagi untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik. Apa yang menjadi milik-Mu Tuhan kami kembalikan. Dan kami mau tabur benih untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau berkati tangan-tangan setiap yang akan memberikannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kami yang memberi banyak akan menuai banyak juga Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus mari sama-sama yang siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan katakan amin. Sudah memberi kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan sama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. sama-sama katakan. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, dan menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, sorakan haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah, terimalah berkat Tuhan yang terbaik. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Dan kami katakan Tuhan, mulai hari ini sampai seterusnya, hidup kami dan keluarga kami terima sepenuhnya janji Tuhan yang akan memelihara hidup kami tidak akan pernah lagi berkekurangan, tapi Engkau yang akan mengangkat kami tinggi, Engkau yang akan mempermuliakan kami, Engkau yang akan membela perkara-perkara kami. Dan mulai hari ini kami terima battle, yaitu Allah berdiam di dalam hidup kami, Immanuel. Kami terima Mispa, di mana semua orang-orang yang mengusir kami diperdamaikan dengan kami. Kami terima juga Peniel, di mana kami akan senantiasa melihat wajah Tuhan face to face, sehingga tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kekeringan dalam hidup kami. Tapi kami semua menjadi padang rumput yang hijau, kami menjadi kebun buah-buahan yang menyegarkan, bahkan hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati Tuhan makanan minuman yang akan kami nikmati, berkati juga ketika kami pulang ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami katakan kami pulang membawa berkat Tuhan, kami pulang membawa perlindungan Tuhan, kami pulang membawa janji-janji Tuhan, kami pulang membawa sebuah pengharapan yang menyegarkan. Kami pulang Tuhan membawa semua yang terbaik yang Tuhan sediakan di sorga. Mari semua yang sepakat terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.